Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Cintanya, kasihnya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya mau menyapa Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Agape Church Samarinda. Selamat datang di Gereja Agape Samarinda. Welcome home. Dan sebelum kita mulai, saya akan memimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menyertai kami. Segala aktivitas yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan buat semuanya menjadi baik dan berhasil sepanjang minggu ini, bahkan sebulan yang lalu, Bapak. Dan tiba saatnya pada hari ini, pagi hari ini, kami datang kepadamu bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan Gereja Agape Samarinda, mau menyembah, mau meninggikan namamu Tuhan. Kiranya segala persembahan, penyembahan kami, pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu. Dan kami juga akan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Samuel Darmanto. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau untuk mengisi kehidupan kami. Ada sesuatu isi hatimu yang mau Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, supaya kami seturut menjadi kehendak-Mu, supaya kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan kami siap beribadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang benar, Kau pagari hidupku dengan anugerah-Mu. Ku bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku. Syukur atas segala kasih-Mu. Tiada dan tongkat-Mu yang menghiburku. Ku aman dan tenang dalam lindung-Mu, sekalipun dalam lembah kekelaman. Sebab Engkau memberkati orang-orang yang benar. Kau pagari hidupku dengan bersuka dan bersorak, terima perlindungan-Mu. Anugerah-Mu perisai dalam hidupku.
hidupku, anugerahmu perisai dalam hidupku. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu.
berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya ingin menyapa saudara sekaliannya, Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saya berdoa semuanya saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan memberkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang indah hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah raya yang diberkati oleh Allah. Dan kami minta kiranya perkenanan Tuhan turun atas ibadah kami. Dan saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus berikan kami hati yang seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih kebenaran firman Allah tertanam dalam hati kami, mendapatkan tempat yang baik, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah kiranya pengurapan turun atas hamba-Mu dan atas kami semuanya yang mendengarkan firman Allah. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkan dan melakukannya. Kasih karunia Allah cukup bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu, firman-Mu Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di minggu yang lalu kita membahas mengenai beberapa doktrin fundamental, dan kita sudah membahas satu, yaitu tentang kitab adalah firman Allah. Memang saya tidak mengungkapkan secara data per data karena waktu dalam khotbah yang terbatas, tetapi secara general saya sudah sampaikan kepada kita semuanya, dan saya berharap saudara makin mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab sebagai firman Allah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, saudara-saudara. Saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah kita percaya Allah Tritunggal. Kita percaya Allah Tritunggal. Nanti saya akan sampaikan posisi atau posisi doktrin atau kepercayaan dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan dari AKP Church Samarinda yang kita di bawah naungan organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah, maka kita harus tahu posisi doktrin atau pengajaran yang diakui atau pengakuan iman dari GSCA. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita awali dulu dengan kebenaran firman Allah yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-19.
Demikian firman Allah berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Garis bawah itu. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes ketika dia berkata termasuk pada kita? Artinya memiliki pengakuan iman dan pengajaran yang sama. Kita perlu tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus yang memiliki kedekatan yang lebih daripada yang lain. Dia begitu dekat dengan Tuhan, dan Rasul Yohanes juga dalam Tuhan yang menulis Injil secara sudut pandang yang berbeda dengan ketiga Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Karena itu tiga Injil yang pertama disebut sinoptik. Kenapa? Karena Yohanes begitu menekankan keilahian Kristus ketika dia berkata, dari awal Injilnya dia berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Nanti saya akan sampai di situ. Nah, kemudian dia menulis juga surat-surat penggembalaan 1, 2, 3 Yohanes. Lalu kemudian kita tahu pada akhirnya ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapatkan revelation, mendapatkan pewahyuan, dan dituliskannya semuanya itu, saudara-saudara, menjadi yang kemudian kita miliki sekarang sebagai kitab Wahyu. Jadi Anda perhatikan, apa yang dikatakan oleh Yohanes menjadi dasar kita akan berpijak. Kita akan mengetahui doktrin yang sesungguhnya yang Alkitab ajarkan, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan Yohanes sendiri di awal sudah mengantisipasi kepada kita, menasihatkan kepada kita, akan datang antikristus, akan datang orang yang tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Dan memang munculnya dari antara kita, saudara. Jadi artinya dari kalangan Kristen sendiri. Udah pasti kalau di luar Kristen, memuji Kristen disebut antikris. Tetapi ini antikris dalam konteks pengajaran, saudara-saudara. Ya, ini lebih berbahaya lagi. Ya, mari kita akan lebih lanjut memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yohanes, saudara-saudara. Nah, kekasih-kasih Tuhan, yang dikatakan oleh Yohanes sebagai antikristus, saudara-saudara, tadi bercirikan, ciri-cirinya adalah mereka yang pertama ini berasal dari kalangan kita. Jadi dari kalangan yang pertama orang Kristen, kalangan orang Kristen. Makanya nanti saudara-saudara, saya perlu menyampaikan pengajaran ini sebab akhir-akhir ini banyak munculnya secara terus terang mereka menyampaikan pengajaran yang berbeda dengan pengajaran fundamental daripada gereja awal, saudara-saudara. Jadi berbeda dengan pengajaran bapak-bapak gereja atau gereja pada umumnya. Ya, nanti kita akan sampai kepada situ. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, saudara-saudara, mereka dari kalangan antara kita, tetapi mereka tidak mengakui siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi cirinya mereka berasal dari kita, tetapi tidak mengakui siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan Yohanes, Yohanes sangat menekankan keilahian Kristus yang sama dengan Bapa. Sementara ini muncul pengajaran yang berbeda, saudara Tuhan, bahwa Yesus, saudara Tuhan, tidak lagi memiliki, saudara keilahian dan juga kemanusiaannya. Nah, di ayat yang ke-22 dan 23, mungkin saya akan bacakan buat saudara, masih dalam kitab yang sama. Ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi gini, kata Kristus itu sendiri adalah bicara tentang Mesias. Ya. Nah, Mesias, saudara-saudara, Kristus itu yang diurapi, Mesias yang Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi. Nah, pasti kita pada akhirnya tahu karena juru selamat yang sesungguhnya bukan manusia. Juru selamat yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan
penebusku hidup. Artinya, siapa dalam perjanjian dalam penebus hidup? Adalah Kristus. Saudara-saudara, jadi artinya ada nilai keilahian. Dia itu adalah antikristus. Jadi gini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi ini gak percaya Yesus sebagai juru selamat yang diurapi. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi konsep dalam pikiran orang Yahudi ketika menyebut anak atau anak Allah itu sudah dalam taraf yang sama. Jadi ada nilai keilahian di situ yang sama dengan Bapa. Makanya ketika Yesus berkata, "Aku anak Allah, aku satu dengan Bapa," orang Yahudi marah karena mengatakan, "Kamu menyamakan dirimu dengan Allah." Dan Yesus nggak menampik itu. Yang Anda harus dicatat, Yesus nggak menampik ketika orang Yahudi marah mengatakan, "Kamu menyamakan dirimu dengan Bapa, dengan Allah." Artinya Yesus mengakui dia sama dengan Bapa. Saudara, lalu kemudian ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Kita mengikuti ajaran para rasul, mengikuti ajaran Alkitab yang dasar yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, bahwa Yesus adalah anak Allah ilahi adanya. Firman sama dengan Allah. Firman menjadi manusia, berarti manusia Yesus adalah Allah. Nanti saya akan jelaskan. Jika apa yang telah kamu dengar daripada mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan dia di dalam Bapa. Itu terus kemudian ditekankan lagi, saudara-saudara, ditekankan lagi dalam pasal yang keempat, saudara Islam Tuhan, dalam pasal yang keempat, Rasul Yohanes menekankan lagi ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, berkata demikian, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nanti kita akan tahu beberapa aliran sesat, beberapa aliran yang disebut bidat oleh bapak-bapak gereja, Islam Tuhan, itu akhirnya mereka, para pengikutnya nggak berhenti sampai di situ. Mereka berjuang terus sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, menyebarkan paham yang sesat, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini memang paham berasal dari iblis. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Anda perhatikan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saya berdoa Roh Kudus akan terus memberikan iluminasi pencerahan saudara-saudara dalam hati kita, saudara-saudara, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membedakan ajaran palsu, ajaran sesat, dan ajaran yang fundamental Alkitabiah. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi ini cirinya. Yang pertama, dia menolak tentang keilahian Kristus. Yang kedua, dia menolak juga tentang kemanusiaan Kristus. Nanti saya berharap bahwa kita ada kesempatan, saya akan membahas tentang kristologi, tentang Kristus itu sendiri secara khusus, ya, saudara. Simpan kalau ada pertanyaan itu, nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, mari kita akan masuk lebih lanjut, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ajaran itu, saudara-saudara, ajaran-ajaran sesat itu terus berusaha merusak iman Kristen. Dikatakan terus sampai pergi ke seluruh dunia, saudara-saudara. Termasuk di Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya berkembang, saudara Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah ciptaan. Nah, ini satu kelompok yang disebut dengan kelompok Arianisme, pengikut Arianisme yang diajarkan oleh Arius. Nah, saudara sendiri, kalau kita bisa belajar tentang sejarah gereja, Arius sendiri pada akhirnya, saudara, dalam konsili Nisea itu dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Ya, dia dikucilkan, dan beberapa waktu kemudian Kaisar Roma berusaha untuk mengembalikan dia posisi sebagai uskup dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi bahwa malam sebelum dia dilantik menjadi uskup kembali, saudara, dia terjatuh di kamar mandi dan kemudian ususnya terburai keluar, saudara.
Ada spekulasi yang mengatakan dia diracun dan lain sebagainya. Tapi kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini dia memiliki nasib seperti Yudas. Kenapa? Karena telah mengajarkan Yesus bukan Allah. Mari kita perhatikan lebih lanjut, saudara. Ya, beberapa ajaran-ajaran yang telah dianggap sebagai bidat atau ajaran sesat dan dikutuk oleh bapak-bapak gereja pada abad-abad permulaan ya sebelum Tuhan adalah yang pertama Arianisme. Ini contohnya, ini banyak sekali tapi saya sampaikan kepada saudara, Arianisme ya. Yang percaya bahwa Yesus adalah bukan Allah, Yesus dan Bapa itu tidak berasal dari hakikat yang sama, saudara-saudara. Yesus lebih rendah, saudara Tuhan, dia diciptakan dan ciptaan yang lain diciptakan Allah melalui Yesus. Jadi saudara-saudara. Nah, kemudian Yesus, saudara Tuhan, ya, kedudukannya di bawah Bapa, ya, kedudukannya tidak sama dengan Bapa. Nah, ini contoh yang sedang dikembangkan, saudara, ya, sedang dikembangkan oleh aliran-aliran Arianisme. Banyak ini. Contohnya salah satunya adalah Saksi Yehova, saudara. Dan beberapa pendeta besar di Indonesia mengakui itu dan mulai menyebarkan ajaran itu, saudara Tuhan. Jadi kalau di YouTube saudara tahu nama Bapak Beni Irawan, nah itu salah satunya, saudara, ya. Kemudian ada beberapa nama pendeta yang lain, saudara. Ya. Lalu kemudian sabialisme, saudara. Sabialisme atau biasanya disebut dengan modalisme atau bisa disebut biasanya itu oneness. Jadi Tuhan, mereka bilang, oh kami Tritunggal. Apa Tritunggalnya? Beda dengan Tritunggal yang diakui oleh bapak-bapak gereja, oleh ajaran dasar, termasuk oleh GSCA. Apa itu oneness? Jadi oneness itu atau sabialisme mengajarkan bahwa Allah itu satu pribadi, satu tunggal pribadi hanya dalam 3 penyataan. Jadi mereka kasih contoh, kalau saya di gereja, saya sebagai pendeta, kalau saya di rumah, saya sebagai seorang bapak, kalau saya di sekolah, saya sebagai guru. Tapi saya satu, saudara-saudara. Tapi ini aneh, kekasih Tuhan. Ya, ini menjadi aneh. Dan sangat tidak alkitabiah. Dari mana? Nanti saya akan bukakan ayatnya, saudara. Ya, jadi ini sabialisme. Lalu kemudian ada yang hampir mirip dari Arianisme, Islam Tuhan. Ini disebut dengan ordinasionisme. Jadi Yesus lebih rendah dari Bapa. Dia mengambil ayat di mana Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tapi itu perlu dijelaskan bahwa pada waktu itu Yesus posisinya sebagai anak. Yesus posisinya sebagai manusia 100% di dunia, sehingga dia mengakui akan kebesaran Bapa pada waktu itu. Jadi nanti bisa dijelaskan. Lalu kemudian saudara-saudara Tuhan, beberapa contoh gereja-gereja yang beraliran sesat itu Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, Children of God, dan kemudian beberapa gereja-gereja yang lain. Sekarang muncul juga gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ada gereja Yesus Kristus dan lain sebagainya, saudara-saudara Tuhan ya. Ada banyak macam-macam. Nah, kita mesti teliti, walaupun mereka pakai nama Kristen, tapi Yohanes bilang mereka tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Oke? Nah, ajaran-ajaran sesat kebanyakan bersumber dari ajaran-ajaran Injil Gnostik. Apa itu Injil Gnostik? Adalah Injil-Injil yang diciptakan, ditulis berdasarkan atau hasil dari sinkretisme. Ya, dari hal-hal yang pengilhaman yang di luar Alkitab. Jadi mereka menulis Injil itu. Ada macam-macam Injil Gnostik. Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, dan lain sebagainya. Itu seringkali dipakai menyerang kita. Dan itu ditulis biasanya belakangan. Tapi kalau Injil yang kita punya, saudara, ditulis masih di mana mereka, para pelakunya masih berjumpa dengan Tuhan. Termasuk Rasul Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Ya, saudara, bapak-bapak gereja itu menjadi penting kita ikutin. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja hidupnya lebih dekat dengan peristiwa sejarah. Hidupnya lebih dekat dengan para pelaku sejarah, saudara-saudara. Nah, karena itu kita perhatikan mayoritas gereja, mayoritas bapak-bapak gereja telah menetapkan saudara Tuhan apa yang disebut dengan pengakuan iman rasuli, saudara-saudara. Ya, ada kurang lebih 12. Mungkin saya bacakan buat saudara, dan nanti bagaimana dengan posisi gereja sidang jemaat Allah. Adakah gereja sidang jemaat Allah bertentangan dengan pengakuan iman rasuli? Tidak demikian, saudara. Ya, saya bacakan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am artinya universal, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Itu pengakuan iman, saudara. Jadi munculnya ajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah dikutuk. Ya, pada waktu saudara Tuhan terjadi konsili atau kongres, saudara ya, kongres konsili atau kongres atau mungkin sebutannya ya pertemuan bapak-bapak gereja, rapat besar gitu Islam Tuhan secara ekumenis atau secara interdenominasi di tahun 325, dan kemudian setelah mengutuk ajaran Arius itu yang disebut dengan Arianisme, lalu kemudian diteguhkan lagi dalam konsili Konstantinopel tahun 553. Jadi pengakuan iman rasul ini sudah diteguhkan sedemikian rupa. Ya, saya tidak membahas banyak terlalu data di sini Islam Tuhan karena waktu saya pendek. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, intinya adalah mereka menolak atau tidak sepaham dengan ajaran, maksud saya adalah bidat-bidat itu, ajaran-ajaran sesat itu, intinya adalah mereka menolak dan tidak sepaham dengan ajaran Imam Rasuli. Jadi kalau sekarang ada gereja-gereja yang saudara Tuhan bertentangan dengan pengajaran Imam Rasuli, saudara-saudara, itu berarti berarti bertentangan, dan pada waktu sudah diputuskan mereka itu berarti sesat, saudara Tuhan. Nah, apa yang dimaksud lebih terutama penekanannya adalah begini. Ketika mereka menolak Allah Tritunggal, ya. Jadi nanti kita akan ada pelajaran secara khusus tentang itu. Menolak Allah Tritunggal, lalu menolak keilahian yang Kristus yang sama dengan itulah yang disebut dengan bidat, yang disebut dengan saudara Tuhan aliran sesat. Nah, saudara-saudara, mereka tidak sepaham dengan ajaran Imam Rasuli yang terutama berkaitan dengan nature daripada Allah Tritunggal, dan juga nature daripada natur daripada Yesus Kristus sendiri yang 100% manusia, 100% Allah. Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Nah, mereka menolak itu, dan itulah dikatakan sebagai satu bentuk ajaran yang menyimpang. Nah, mari kita lihat posisi dan pengakuan iman dari GSCA saudara Tuhan. Apakah ada yang bertentangan dengan iman rasuli? Jawabannya tidak. Saya akan bacakan, saudara, saya akan ambil dari sini. Saya ingin hari ini saudara semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang jelas di mana posisi kita saudara Tuhan. Ini saya ambil dari tata gereja, dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Pengakuan iman ini terdapat dalam peraturan pelaksanaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, pasal 1 tentang pengakuan iman. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Saudara masih ingat minggu yang lalu saya memasukkan ini sebagai salah satu 5 dari 5 doktrin fundamental di dalam gereja, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Ini final. Minggu lalu saya sudah jelaskan seperti apa. Jadi kalau saudara-saudara yang melihat melalui YouTube ini saudara Tuhan, atau saudara mengikuti ibadah ini dan saudara kurang jelas, saudara bisa buka lagi ibadah khotbah saya di minggu yang lalu. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, ya, ineransi, tanpa salah. Yang kedua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita percaya kepada Allah Tritunggal atau disebut dengan Trinitas. Barangkali Islam Tuhan banyak mengatakan istilah Trinitas itu kan nggak ada dalam Alkitab. Ya memang tidak ada. Ini sebenarnya itu menolong kita, istilah itu menolong kita untuk memahami, untuk mengerti nature daripada, natur daripada Allah. Islam Tuhan, keberadaan Allah. Gereja Sidang Jemaat Allah percaya Allah itu adalah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya, 3 pribadi dalam satu hakikat yang tidak terpisahkan. Wah, sulit dimengerti. Memang karena Allah itu jauh lebih besar daripada otak pikiran kita. Saudara, mau dilogikakan agak sulit. 3 kok dalam 1, 1 dalam 3. Memang di luar logika kita.
Tapi izinkan saya, saudara-saudara, memberikan sedikit gambaran. Jadi ini sebenarnya jauh dari sempurna, tetapi paling tidak ini akan menolong kita untuk bisa sedikit berpikir, menyusun struktur berpikir kita sehingga kita bisa memahami seluncuran tentang Trinitas. Ya, tapi ini nggak sempurna sebenarnya. Tapi paling tidak bisa menolong kita. Saya punya tiga penggaris, ya. Ini jangan saudara. 3 penggaris ini sama, dari pabrik yang sama, jenisnya sama, ya nature-nya sama, dalam Tuhan. Nah, saya ingin membuat sebuah segitiga. Kalau ini karena semua sama-sama 20 cm, saudara-saudara, segitiga ini disebut dengan segitiga sama sisi. Jadi, saudara-saudara, kalau saya putar begini, tetap segitiga sama sisi, saya putar begini segitiga sama sisi, saya balik lagi tetap segitiga sama sisi, dalam Tuhan. Anda perhatikan, nilai sisi yang ini dengan yang ini dengan yang ini sama. Jadi saya mau balik-balik sama, saudara-saudara. Ini disebut dengan segitiga sama sisi. Tapi kalau ini saya lepas, sisi ini saya lepas, nggak bisa disebut dengan segitiga. Oke? Ini saya kembalikan. Lalu saya lepas yang bagian bawah, dalam Tuhan. Ini bagian bawah saya lepas, saya taruh. Begini saja, nggak bisa disebut dengan segitiga. Saya kembalikan, saudara-saudara. Ya, ini baru bisa disebut dengan segitiga sama sisi. Kalau saya ambil yang ini, sama juga, nggak bisa disebut dengan segitiga sama sisi. Ya, bahkan tidak bisa disebut segitiga. Nah, saudara, saya bawa spidol, saya gambarkan gini. Ini sebuah ilustrasi aja yang menolong untuk kita berpikir begini, saudara. Ya. Ini sisi yang ini saya kasih nama Bapa. Oke. Saudara, ya, saya tulis Bapa. Lalu yang ini saya tulis anak. Ya, ini Allah anak. Oke, anak. Dan ini saya kasih tulisan Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, ya. 3. Semua punya nilai yang sama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, 3 ini berbeda. Roh Kudus ini bukan Bapa. Beda ya, ini Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri. Roh Kudus juga bukan anak. Bukan anak, beda. Anak juga bukan Bapa, saudara-saudara. Tapi untuk membentuk segitiga sama sisi, mereka harus menjadi satu. Kalau ini dalam Tuhan, saya lepas, ini jadi saya gambarkan segitiga sama sisi itu adalah Allah. Saya gambarkan Allah. Kalau saya lepas ini, Bapa saya lepas, maka ini nggak bisa disebut Allah. Jadi perhatikan segitiga sama sisi. Saya gambarkan segitiga sama Allah itu sama dengan segitiga sama sisi. Saya gambarkan seperti itu. Ya. Kalau saya lepas ini Bapa, nggak bisa disebut Allah. Kalau saya lepas ini Roh Kudus, nggak bisa disebut anak, nggak disebut segitiga atau nggak disebut Allah. Kalau kemudian saya hanya taruh ini Roh Kudus dan Bapa, nggak ada anak, nggak bisa disebut segitiga. Ini hanya bisa disebut segitiga sama sisi kalau saudara-saudara ini tiga-tiganya menyatu. Anda perhatikan baik-baik. Dan ini punya nilai yang sama. Saya mau balik-balik putar-putar posisinya sama. Ya, tetap ini 20 cm, 20 cm, 20 cm. Saudara-saudara, saya mau putar begini tetap nilainya sama. Nah, ini memang gambaran yang tidak sempurna, tapi saya berharap ini akan memberikan pemahaman pemikiran kita bahwa saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah 3 kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau satu di antara mereka tidak ada, maka tidak akan ada Allah. Saudara pahami ini. Kalau salah satu saja, entahkah Bapa, entahkah Anak, entahkah Roh Kudus dalam Tuhan, kalau tidak ada, itu tidak akan ada disebut Allah. Jadi ini sesuatu yang mutlak. Kalau saya putar-putar, posisinya sama, nilainya sama dalam Tuhan. Mau dimanapun, nilainya sama. Ini anak di atas, sama. Ini Bapa di atas, sama. Roh Kudus di atas, sama. Di samping, di kanan, semuanya sama, saudara-saudara. Jadi ini akan memberikan pemahaman kepada kita. Tapi Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, bukan anak, anak bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Nah, sabialisme atau ajaran oneness atau modalisme mengatakan bahwa tadi satu sebenarnya, tapi dalam bentuk penyataan. Saudara-saudara, bisa jadi pendeta, bisa jadi bapak, bisa jadi bisa jadi guru atau dosen di sekolah. Tapi ini dibantah total oleh Alkitab.
saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri dalam Matius pasal 28, dalam amanat aku Tuhan mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini nggak hanya bicara tentang gelar nama, saudara-saudara. Ini bicara tentang pribadi masing-masing. Dan yang menurut saya yang paling keren adalah, saudara, saya akan bacakan peristiwa di mana Tuhan Yesus dibaptis. Anda perhatikan, Yesus dibaptis, saudara-saudara, Yesus dibaptis. Saya bacakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes, ini dalam kitab Matius pasal 3 ayat 13 dan seterusnya, untuk dibaptis olehnya. Saya lompat saya dalam Tuhan. Ayat 16 berkata gini, sesudah Yesus keluar, jadi ada Yesus keluar dan dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Saudara-saudara, ini posisi yang berbeda, tempat yang berbeda. Langit terbuka dan ia melihat Roh Kudus, ya, Roh Kudus Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Anda perhatikan, ya. Roh Kudus Allah turun, ini beda. Ada langit terbuka, Roh Kudus turun, ini sendiri, dalam Tuhan. Lalu kemudian terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Suara itu datang dari mana? Dari surga. Bukan dari Yesus, bukan dari Roh Kudus yang berupa burung merpati, tapi datang dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sabialisme oneness yang mengatakan ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah salah total. Yesus tidak sedang bermain sulap. Anda perhatikan, pada waktu Yesus dibaptis, dia sendiri dibaptis. Lalu kemudian keluar suara dari surga, dari Bapa. Itu sendiri. Bukan Yesus yang main sulap lalu kemudian mengeluarkan suara yang dari surga. Bukan. Lalu ada Roh Kudus turun dari rupa burung merpati. Itu pribadi sendiri. Jadi sabialisme salah total. Ya. Jadi Allah adalah pribadi. 3 pribadi dalam satu hakikat. Makanya disebut Allah Tritunggal atau Trinitas yang tidak terpisahkan. 3 dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, saya berharap ini memberikan gambaran buat saudara. Jadi kalau ini dilepas nggak bisa jadi segitiga. Kalau ini dilepas nggak bisa jadi segitiga. Saudara, mereka hanya bisa jadi segitiga sama sisi kalau sungguh dalam Tuhan. Apa, saudara? Ya, kalau mereka menjadi satu. Tapi nilainya sama, diputar-putar nilainya sama. Karena mereka sama-sama Allah. 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya, saya akan cepat sedikit. Ya, jadi jelaslah Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Dalam satu kesatuan yang kekal dan abadi, yang tidak terpisahkan. Saudara. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan doktrin ajaran pengakuan iman daripada GSIA. Saya akan bacakan agak banyak dan lain waktu kita akan bahas dari pengakuan ini. Saya tekankan hari ini tentang Trinitas dulu, ya. Karena banyak sekarang muncul ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah ciptaan dan lain sebagainya. Yesus lebih rendah dari Bapa. Ada yang mengatakan Yesus itu ya Bapa, Yesus itu ya Roh Kudus. Itu juga ajaran yang ditolak oleh gereja pada waktu itu. Oke, kasih Tuhan. Ayat yang 3 yang menjadi pengakuan iman. Jadi yang pertama, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Yang kedua, Allah adalah Esa hadir dalam secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan Yesus ilahi adanya. Ini posisi kita. Yesus ilahi adanya. Yohanes 1 ayat 1 paling jelas menggambarkan kepada kita sungguh dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Nah, Anda perhatikan, ya. Firman dan Allah bersama-sama, berarti 2 pribadi yang berbeda. Dan firman menjadi manusia, ya. Nanti kita akan bicara tentang kristologi. Lahir dari seorang anak darah. Jadi Matius mengatakan, mengutip dalam Perjanjian Lama, anak darah itu adalah perawan yang suci. Hidup tanpa dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan ia tidak mengenal dosa, tapi dijadikannya berdosa karena kita, karena saudara dan saya. Jadi dia nggak mengenal dosa, nggak berbuat dosa. Ya, hidup tanpa dosa, melakukan mukjizat-mukjizat, kita sudah tahu itu, saudara-saudara. Lalu kemudian menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani. Ya, jadi secara tubuh, secara fisik. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan 4, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
bahwa Yesus Kristus ya telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, ya sesuai dengan kitab suci. Ia mati, dikuburkan sesuai dengan kitab suci, dan bangkit dari antara orang mati, semua sesuai dengan kitab suci. Ya, itu yang menjadi pengakuan kita. Ya, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, saudara-saudara, ini dalam kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-19 dikatakan Yesus naik ke surga, terangkatlah dia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi malaikat turun pada waktu Yesus naik ke surga, dan malaikat mengatakan, "Hei kamu orang-orang Galilea, kenapa kamu takut? Orang-orang, kenapa kamu bingung? Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali, dan nanti secara eskatologi dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun." Nanti kita akan bahas secara tersendiri. Poin yang keempat dari pengakuan iman GSCA. Oleh pelanggaran satu orang, yaitu Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-23. Makanya itu kemarin saya masukkan dalam salah satu doktrin fundamental bagi gereja. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia dalam Tuhan. Karena apa? Iman kita kepada Kristus. Ya, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Kemudian ayat yang ke-6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Ini sebenarnya pembaharuan. Jadi kita perlu lahir baru bisa dikerjakan kalau Roh Kudus hadir. Kita bertobat lalu kemudian kita lahir baru. Lahir baru hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Makanya lihatlah, ada orang-orang yang sudah diinjili, sudah dijelaskan secara gamblang, tetap nggak percaya, tetap menolak. Kenapa? Roh Kudus belum diizinkan masuk. Roh Kudus belum jamah hatinya. Kalau Roh Kudus sudah jamah hatinya, saya percaya dia bertobat. Ayat 7. Atau poin 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui dosa dan iman. Kita percaya akan mukjizat kesembuhan. Kita percaya kesembuhan ilahi. Memang Alkitab mengajarkan itu. Dan kesembuhan ilahi, Alkitab tidak mengatakan itu berhenti pada saat Alkitab atau dikanonkan selesai. Alkitab mengajarkan kesembuhan ilahi tetap berlaku. Jadi Yesus, firman Tuhan mengajarkan kalau ada orang sakit, oleskan minyak. Kalau kita berdoa supaya dosa yang diampuni, dan dia bisa disembuhkan. Markus Tuhan pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20 mengatakan, pergi beritakan Injil, tumpang tangan, usir setan, tumpang tangan, sembuhkan orang sakit. Jadi itulah doktrin Alkitab. 8. Poin 8 dari pengakuan iman GSCA. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Jadi pengudusan dalam arti sebagai faktual, secara faktual. Secara status, pada waktu kita beriman percaya menerima Yesus, kita langsung disebut sebagai orang-orang kudus. Artinya kekudusan Yesus diterapkan dalam diri kita. Tapi secara faktual, kita belum benar-benar kudus. Secara faktual, perlu Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon dari Allah. Jadi itu yang dijanjikan. Karena Alkitab berkata, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kalau tidak salah ayat yang ke-39. Saya bacakan sebentar buat saudara. Saya cari saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-39 kalau tidak salah. Ya, dikatakan demikian saudara. Ya. Ayat 38 berkata gini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing menerima dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Siapa orang yang jauh? Dijawab, ya itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara dan saya termasuk orang yang jauh yang dipanggil. Nanti saudara 20 tahun lagi kalau Tuhan Yesus belum datang, 100 tahun lagi kalau Tuhan Yesus belum datang, termasuk orang-orang yang jauh. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus itu adalah janji bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Dan saya percaya semua orang dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau dia percaya, maka Roh Kudus bisa kita terima. Ayat atau poin yang ke-10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Ini harus jadi pengharapan setiap kita. Kita percaya Yesus akan datang, dan kedatangan yang kedua dia tidak langsung menginjakkan kaki di tanah. Dia ada di atas awan-awan,
gereja diangkat, saudara-saudara. Lalu kemudian kita dibawa naik ke surga, salam Tuhan. Lalu kemudian yang terjadi perjamuan kawin anak domba. Lalu kemudian kita akan kembali dan memerintah 1000 tahun di dunia ini. Ya, nanti itu ada pelajaran eskatologi sendiri ya, saudara. Poin yang ke-11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun orang tidak percaya. Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Anda perhatikan baik. Jadi semua orang akan dibangkitkan, itu pasti. Tapi yang pertama, yang ada di sisi kanan bersama dengan Yesus, yang disebut domba-domba, dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Tapi yang disebut kambing-kambing, yang di sebelah kirinya, salam Tuhan, dibangkitkan untuk dihukum secara kekal. Saya berdoa hari ini Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati kita. Saya berharap saudara kita bisa mengerti, walaupun ini saya sampaikan secara cepat, salam Tuhan, secara kilat. Tapi poin saya yang pertama, Anda dan saya harus mengenal Allah kita, yaitu Allah Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat yang kekal. Saudara-saudara, 3 pribadi dalam satu hakikat yang kekal. Ya, nah, saudara-saudara, supaya Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sedang sedang mencuat sebegitu rupa. Kita kembali apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, rasul yang dekat dengan Tuhan. Mereka yang menolak kehilangan Kristus, yang menolak kemanusiaan Kristus, dikatakan mereka tidak termasuk sungguh-sungguh dalam kita. Mereka adalah anti-Kris. Dan inilah agenda iblis. Iblis berusaha supaya kita tidak percaya Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Anda dikuatkan dengan firman Tuhan dan penjelasan hari ini. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa pengajaran manusia tidak sempurna. Tapi kami berdoa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan terus memberikan pencerahan dalam hidup kami. Mengajar kami tentang firman-Mu lebih detail lagi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah sendiri. Karena itu kami pegang teguh apa yang menjadi nasihat firman Tuhan hari ini. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat umat-Mu, buat jemaat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam gereja sidang jemaat Allah yang mengakui pengakuan iman rasuli, yang percaya Tuhan kepada Alkitab, Tuhan. Kami berdoa pada dalam surga, kiranya Tuhan melindungi umat-Mu dari ragi para bidat, dari ragi para pengajar-pengajar sesat, dari ragi Tuhan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami diajarkan percaya bahwa kami memiliki Allah 3 pribadi dalam satu hakikat yang kekal, Tuhan. Kami bersyukur kami diajar Tuhan mengerti, mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah, pribadi Allah yang kedua, Tuhan, yang telah menyelamatkan, menebus hidup kami, dan kelak akan datang dan mengangkat kami. Karena itu kuatkan kami, teguhkan kami, Tuhan. Hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan digoyahkan, Tuhan, oleh pengajaran-pengajaran lain, oleh Injil yang lain, oleh Injil yang palsu, oleh pengajaran-pengajaran yang palsu, Tuhan. Tapi Tuhan, ajar kami terus dengan firman-Mu yang sesuai dengan Alkitab, ya Tuhan. Bapa di surga, berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, kuatkan, teguhkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Samuel Darmanto, Gembala Gereja Agape Samarinda. Saya percaya firman yang disampaikan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Anda yang mengalami beban berat pada hari-hari ini. Bahkan Anda yang mempunyai pertanyaan sepanjang minggu ini kepada Tuhan, pada hari ini saya percaya Anda sudah menemukan jawabannya ketika Anda mendengarkan pesan Tuhan lewat Pastor Samuel Darmanto. Dan tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persiapkan dengan baik persembahan kita dan saya akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan izinkan pada pagi hari ini. Kami mendengarkan isi hati-Mu dan kami percaya ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami setelah kami mendengarkan pesan Tuhan lewat Pastor Samuel Darmanto. Bicara terus dalam kehidupan kami, Bapa, bukan ketika saja kami beribadah di setiap hari Minggu, tetapi ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, setiap harinya, setiap waktunya,
Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami, dan kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan, dan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami persiapkan ini dan akan kami berikan kepada Gereja Agape Samarinda ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat segala apapun yang kami lakukan. Kami siap memberikan persembahan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah dengan baik hari ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan berkati keluarga saudara, dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati kita semuanya, dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita dengan doa bersama kepada Tuhan. Kita kembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya Esa, ya saudara, satu hakikat yang kekal, ilahi adanya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh melaksanakan ibadah, dan kiranya ibadah kami berkenan kepada Allah. Tuhan, kami ingin membalikan segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Bapa, perkenananmu turun atas ibadah kami, dan berkatmu juga turun atas kami. Kalau ada yang sakit hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan, kalau ada yang kurang sehat, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, lindungi, jagai mereka. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala virus, sakit, penyakit, bakteri, apapun yang sedang melanda dunia ini. Kami hanya berlindung kepada Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah penyembuh atas hidup kami. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati para pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani hari ini Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah makin melimpah atas hidup kami. Kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih-kasih Tuhan hari ini, terimalah berkat, anugerah, dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, keselamatan yang kekal, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, serta perlindungan dari Allah Roh Kudus akan memberkati hidup saudara, menyertai saudara, sehingga hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, hari-harimu diberkati, keuanganmu diberkati, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, tetap semangat dan setia sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha, amin.